Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi IPS yang akan kita pelajari pekan ini adalah tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi yang terjadi antara satu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Laut, gunung, sungai, awan, suhu udara, tanah, iklim, dan cuaca merupakan bagian dari lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi. Contohnya, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Contoh yang kedua, nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Nelayan harus menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Jadi, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah petani menanam padi di sawah dan nelayan mencari ikan di laut. Mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi. Yang pertama, petani menanam bibit teh. Kemudian, petani menjaga bibit agar tidak terserang hama. Setelah teh tersebut siap untuk dipanen, maka petani memetik teh tersebut. Setelah teh tersebut diolah dan diproses, teh tersebut didistribusikan atau disalurkan ke kota-kota. Dalam proses tersebut terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi dalam bentuk kerjasama. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi jika individu atau kelompok individu saling berkomunikasi atau berhubungan. Jadi, komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, dan ada kontak sosial di antara mereka. Jadi, kalau kamu sudah berkomunikasi dengan orang lain, itu artinya kamu sudah melakukan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, interaksi sosial terjadi dengan didorong oleh beberapa faktor, seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi adalah keinginan untuk meniru orang lain. Sugesti adalah keinginan untuk memengaruhi orang lain. Kemudian, identifikasi adalah keinginan untuk sama dengan orang lain. Dan simpati.
Simpati artinya rasa tertarik kepada orang lain. Jadi, 4 faktor ini merupakan faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Diingat ya, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang memengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Manusia melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Alhamdulillah, materinya telah selesai. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.